Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga kategori 1 tahun 2023 di Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Kusnadi. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan ketiga kategori 1 tahun 2023 di Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya mengabdi pada SMK Tamalatea Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari ini, Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk mengikuti ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga kategori 1 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil materi bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari untuk siswa kelas 10 di sekolah SMA Celebes Global School. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Baik semua ya. Oke. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, saya minta salah seorang dari Ananda sekalian untuk berkenan memimpin doa. Siapa yang bisa? Oh ya, silakan nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin tahu dulu kesiapannya Ananda sekalian. Coba dilihat. Ada asesmen awal di gawainya, bisa dilihat yang sudah dibagikan. Sudah lihat semua? Iya. Untuk asesmen diagnostiknya di atas bisa dikerja dulu secara mandiri. Tidak usah dipaksakan, yang ditahu saja. Yang ditahu saja dulu. Sesuai pengetahuannya. Oke, sudah semua? Ya. Baik, Ananda sekalian, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ananda bisa lihat di atas. Jadi, pertama, menganalisa peran bioteknologi dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini seperti itu yang tertulis di atas. Jadi menganalisis peran bioteknologi dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Saya mau tanya, ada yang pernah lihat tempe? Pernah bikin tempe? Pernah makan tempe? Kira-kira tempe itu produk bioteknologi atau bukan? Siapa yang bilang bioteknologi? Oh, berarti sepakat semua bioteknologi. Oke. Kira-kira produk bioteknologi seperti tempe itu mendukung tujuan SDG atau tidak? Mendukung. Oke. Jadi kita akan bahas manfaat bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu bioteknologi banyak sekali kita terapkan dan memang banyak gunanya dalam kehidupan kita.
mulai dari kesehatan, banyak bioteknologi yang kita gunakan di sana. Kemudian dalam segi pertanian, kemudian apalagi kira-kira selain kesehatan, pertanian, apalagi yang menggunakan bioteknologi? Ternakan, apalagi? Industri. Jadi sangat banyak manfaatnya. Baik, saya ingin bertanya satu hal kepada Ananda sekalian. Kira-kira apa yang terjadi kalau tidak ada penerapan bioteknologi dalam kehidupan kita sehari-hari? Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin dalam dunia pertanian, kesehatan, ataupun industri, dan seluruh lini kehidupan kita. Kira-kira apa yang terjadi kalau kita tidak menemukan yang namanya bioteknologi itu? Ya, itu yang harus kita pelajari hari ini. Untuk mengefisienkan waktu, saya mohon kepada Ananda untuk bisa membagi diri per kelompok, untuk bisa mengerjakan tugas kelompoknya. Nanti kita bergantian presentasi depan. Oke, silakan. Oke, Ananda lihat pada halaman di modulnya. Ya. Jadi yang kelompok 1, kelompok 2, oke, kelompok 3 paling belakang ya. Oke, nah sekarang tidak usah diundi kelompoknya karena sudah ditentukan kelompok 1, 2, dan 3. Silakan bisa masuk didiskusikan itu kelompoknya. Bisa klik linknya saja untuk bisa masuk. Ya, saya diskusikan, mari kita ganti saja. Ya, ini dukungan apa? Tanda ya, ya, ada tulisnya ya, sudah, ya, ada yang tadi namanya, ada yang ya, ini pilih berapa? Ini tadi dukungan mana? Ya, bisa diulang. Boleh sih, boleh saya, boleh diulang. Di satu kertas, membagi berapa kertas saja. Boleh berapa? Sudah. Jadi kalau saya ngomongkan, SG2 yaitu tambah lapangan. Cuma Anda tadi dulunya contohnya apa? Dari mana? Cuma. Jadi saya ingat satu pegang tadi. Berapa? Misalnya cukup kita sebelum tidur. Boleh. Ya. Misalnya untuk biologi yang saya ingat biologi mau yang atasnya tapi belum bisa di beberapa juga misalnya betul ya kalau saya misalkan aku misalkan dari dunia yang apa yang mau misalkan kita sudah pakai yang di ini berapa nah ini kita di sini kemudian kita cari kemudian kita untuk dari untuk ambil pilihan masyarakat untuk nanti yang ngomong itu kemudian oke ya sekali saya sampaikan ya baik ya ya kalau misalnya saya bisa lebih kemudian videonya coba misalnya punya teknologi apa berarti dari kemudian kan begitu kemudian misalnya ya kita tahu mengenai teknologi dan gimana katanya misalnya kita akan bicara kalau mau industri tapi ternyata teknologi itu maka dalam industri sangat tinggi diurukan dari efisiensinya kemudian dihasilkan kemudian dihasilkan proses produk misalnya tadi pernah misalnya tadi diskusi produknya banyak tadi berarti dengan satu buah produk jadi nanti itu hanya misalnya pengunjung ini ya bisa kayak ini kalau saya kan contoh ini contoh biofortifikasi biasanya misalnya itu yang dihasilkan di industri kemudian dimakan bakteri sampai di industri itu sebelum dibuang ini sebelum tertutup itu yang dulu jadi kayak gitu jadi lagi contohnya itu di fermentasi ya ya kan ya saja dulu
Misalkan kayak kita buka di situ, contohnya apa? Deskripsikan teman. Sudah oke? Kayak gitu. Ya, kita sudah. Ya. Sebentar. Ini kan pokoknya itu beda apa? Untuk tadi ini buang habis itu ada lima dan buang. Dia mengatakan bakteri biar sana dibuang bakteri masukkan ke biar tersebut dibuang ke alam. Gimana? Betul enggak? Misalnya, itu fermentasi. Contohnya fermentasi, produknya itu biokatalis. Jadi contohnya tadi fermentasi, bentuknya namanya katalis. Hubungannya itu banyak itu sama industri fermentasi, industri biokatalis itu dengan berapa teknologi, apa hubungannya? Kira-kira ini apa dampaknya itu teknologi, apa itu teknologi dalam berapa industri itu tadi? Misalnya tadi efisiensinya, efisiensi produk yang lebih bagus, efisien, harga. Tapi hubungan yang sederhana. Oke. Kalau aku di sini cari lagi coba ke itu air. Terus kalau tidak sering lagi tempat ada sudah. Oke, semuanya ya. Saya coba. Sudah mau tiga? Yes. Contohnya
kelas. Nah, terus itu udah tidak sampai kita tadi kalau diteraskan itu benar benar. Jadi kita tadi kita closing. Sudah kelompok ya? Kelompok 3? Oh. Tinggal 1. Oke, kelompok lain? Oke, kelompok sudah ke kanan. Sebelah kanan. Oh iya. Kita akan baca ya. Dan orang film selesai dulu ya. Misalnya vaksin, bisa vitamin, vaksin. Tidak boleh. Benar, saya siap presentasi. Ya, tapi kalau bagus 2 orang saja dulu di atas. Nah, temannya bantu kalau ada pertanyaan ke bawah. Ya. Sudah siap kalau berapa? Kalau sudah siap? Tapi ya bawah temannya. Oh, iya biar. Sampai sudah siap? Kalau berdua? Nanti ya selesai. 1 menit lagi. Saya akan berbaca. Oke, siapa yang mau duluan presentasi? Kelompok 1, bagaimana? Mau atau kelompok dulu, dua-dua mau duluan? Oke, silakan kelompok 2. Kasih tepuk tangan dulu temannya. Silakan saya 2 orang saya perwakilan di atas. Yang lain tolong diperhatikan temannya. Ya, iya, nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan
menyampaikan hasil diskusi kami. Bioteknologi mendukung SDGG. 9. Dukungannya adalah pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, bisa supaya lebih jelas nanti ya. Jadi dukungannya itu yang lain harus diperhatikan. Pengembangan infrastruktur Ya. yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan mampu mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan meningkatkan kolaborasi dalam lapangan kerja dan kampus domestik. Contohnya itu ada fermentasi. Fermentasi merupakan salah cara untuk mengubah substrat yang menggunakan bahan pokok. Itu biasanya dimakan dari seniman atau makanan. Kemudian adalah enzim merupakan zat yang membantu reaksinya dengan enzim yang dapat dilakukan dalam memperoleh protein dalam amino asid, yaitu produksi dan protease adalah produksi roti dan kue. Fase adalah produksi susu dan keju dan terakhir asam amino yaitu pembuatan enzim. Oke, itu tadi kesediaannya dipersilakan untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Kalau ada yang ditanyakan, kita akan bertanya satu-satu aja dulu. Dengan kelompok 1 ada yang ditanyakan? Kelompok 3? Panggil. Ya, Perkenalkan kali dari kelompok 3, contohnya yaitu jelaskan perbedaan antara DNA ya. DNA rekombinan dan DNA konvensi. Oke, sebenarnya bertanya apa perbedaan antara DNA rekombinan dan DNA konvensional? Mungkin temannya lain sambil tunggu apa kasih kesempatan untuk cari jawabannya, tulis dulu soalnya. Yang lain yang mau bertanya silakan. Ya. Dulu, Pak. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara penggunaan bioteknologi dalam pengolahan limbah industri? Bagaimana penggunaan bioteknologi dalam limbah industri? Oke, bisa bantu banyak yang jawab, bantu yang jawab. Silakan. Ya, boleh kan sudah. Ya, silakan satu semuanya. Ya, pertanyaan berapa mau jawab? Sini. Ya, pertanyaan berapa mau jawab? Ya. Kalau berapa mau jawab? Kalau tidak, oke. Jadi DNA rekombinan atau DNA itu dimodifikasi dengan cara masukkan gen dari konvensional, sementara DNA konvensional adalah DNA yang dihubungkan secara alami dari sana. Bisa dilihat tadi? Coba. Ya, benar namanya? Hah? Ya, tadi tuh soal sedikit. Terima kasih atas pertanyaannya. 1. Bagaimana cara penggunaan bioteknologi dalam pengolahan limbah? Yaitu bioteknologi dapat digunakan dalam pengolahan limbah dengan menempatkan mikroorganisme untuk mendegradasi zat fungsional organik atau mengubahnya menjadi senyawa yang berbahaya. Sudah? Sudah, benar? Oke, kalau itu ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau jalan tentang untuk silakan kembali ke blog. Ya. Oke, kalau berapa mau katakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini.
yaitu ekosistem daratan. Dukungan melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggururan dan memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Contohnya yaitu bioremediasi. Bioremediasi adalah cara pemulihan kondisi lingkungan dari kondisi yang tercemar oleh bahan pencemar hingga mencapai standar tertentu dengan memanfaatkan agen makhluk hidup. Yang kedua yaitu siloterapemidiasi dan proyek BHP. Ya, teman-temannya siapkan memang pertanyaan supaya jangan banyak waktu terbuang. Deskripsi. Melalui tindakan bioteknologi dapat melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati dan pada tahun 2020 melindungi dan mencegah banyaknya spesies yang beracun punah. Temuan melakukan mengelola dan mengurangi dampak pada ekosistem dan sumber daya alam, meningkatkan praktik perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, investasi dan infrastruktur sebagai alternatif yang kompetitif jadi daripada infrastruktur apapun, membiayai pemulihan lahan terdegradasi untuk reproduksi dan konservasi. Oke, yang mau ditanyakan? Kami mau tanya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana dampak bioteknologi terhadap keanekaragaman hayati? Bagaimana? Katanya dampak bioteknologi terhadap keanekaragaman hayati. Oke, mau mencoba dulu? Sekali mau tiga. Mau tiga, kan? Apa manfaat dan risiko dari penggunaan bioteknologi dalam pertanian? Oke, apa manfaat dan risiko berapa bioteknologi dalam pertanian? Bagaimana dampak bioteknologi terhadap keanekaragaman hayati? Jadi bioteknologi dapat meningkatkan dampak positif atau negatif terhadap keanekaragaman hayati dan bagaimana teknologi tersebut akan diatur. Gimana? Dua? Kalau dua? Oke. Terima kasih untuk kelompok 3. Apa manfaat risiko dari penggunaan bioteknologi dalam pertanian? Jadi manfaat teknologi dalam pertanian termasuk peningkatan tanaman, ketahanan terhadap hama dan penyakit, serta pengembangan tanaman yang tahan terhadap kondisi lingkungan tertentu. Namun penggunaan bioteknologi juga memiliki risiko seperti potensi efek negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Sekarang kelompok 3. Oke, kalau ada yang tanya lagi? Ada lagi yang tanyakan? Oke, kasih ampun untuk silakan. Yang terakhir kelompok 3, silakan.
kanan, kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Kelompok 3 silakan. Balik sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Bioteknologi mendukung SDG 3 kehidupan sehat dan sejahtera. Bioteknologi memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan antibiotik kehidupan yang sehat dan sejahtera. Bisa menghasilkan produk kesehatan seperti antibiotik, vaksin, dan lain-lain. Contohnya adalah seperti vaksin dan pengembangan obat. Keterkaitan antara bioteknologi dan kehidupan sehat serta sejahtera adalah pengembangan otak, pengembangan produk kesehatan seperti alat medis canggih. Temuannya ialah vaksin, vitamin, dan pembuatan antibiotik. Oke, itu tadi saya sampaikan namanya. Sekarang yang ditanyakan kelompok dulu, Pak. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, sebutkan beberapa contoh aplikasi bioteknologi dalam bidang kedokteran. Sebutkan beberapa contoh aplikasi bioteknologi dalam dunia kedokteran. Oke, yang kelompok 1 silakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana proses produksi insulin kemungkinan dilakukan? Bagaimana proses produksi insulin yang dihasilkan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab dari kelompok 1 terlebih dahulu. Yaitu bagaimana proses produksi insulin rekombinan dilakukan. Yaitu proses produksi insulin rekombinan melibatkan gabungan gen manusia yang memodikan insulin ke dalam bakteri seperti bakteri kemudian memproduksi insulin digunakan untuk pengobatan diabetes. Bagaimana kelompok 2? Bakteri E. coli. Bagaimana? Kelompok 2 kan? Kelompok 1 silakan. Terima kasih atas pertanyaannya kelompok 2. Contoh aplikasi bioteknologi dalam kedokteran meliputi produsen vaksin, terapi gen, pengembangan obat-obatan, dan diagnosa penyakit genetik. Bagaimana? Cukup? Tidak cukup. Silakan. Baik, itulah tadi persentase dari teman-temannya secara bergantian, kemudian saling menanggapi juga. Saya meminta kesediaan salah seorang Anda untuk bisa menarik kesimpulan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Oh ya, silakan. Oke, yang saya dapatkan itu kesimpulannya ialah bioteknologi memiliki besar untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, baik melalui pengobatan obat-obatan baru, peningkatan hasil pertanian, atau pengolahan limbah yang lebih efisien. Namun, perlu adanya regulasi yang ketat dan pemahaman yang mendalam tentang dampaknya terhadap lingkungannya dan keanekaragaman hayati untuk memastikan penggunaannya yang aman dan berkelanjutan. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Jadi saya kira tadi itu kesimpulan yang sangat bagus ya, yang dipaparkan oleh temannya. Coba dilihat tugas di jadi ada asesmen formatif, sudah dilihat semua? Sudah lihat di atas asesmen formatif? Bisa diklik di situ, ada beberapa soal, silahkan dikerja. Silahkan dikerja sekarang. Ya. Yang formatif. Sorry, saya salah bilang tadi. Soal formatif, silahkan dikerja. Tidak banyak. Di sana. Ya, 10 menit. Jangan.
Sudah? Oke, siap. Baik, karena sudah semua, saya kira pertemuan kita pada hari ini cukup. Seperti biasa, sebelum mengakhiri pertemuan kita, saya meminta salah seorang Anda untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Siapa? Silahkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, karena sudah berdoa, saya anggap bahwa pertemuan kita pada hari ini sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.